menjelaskan salah satu materi dari bab gravitasi, yaitu lepas dari bumi. Dalam subbab ini, kita akan menemukan persoalan-persoalan lepas dari medan gravitasi bumi atau matahari, dan biasanya disebut dengan uniform. Pada persoalan-persoalan yang ada di subbab ini, ditemukan adanya suatu kelajuan awal minimum atau dinamakan dengan kelajuan lepas. Di mana kelajuan lepas itu dibutuhkan oleh suatu benda untuk bisa lepas dari bumi. Dan untuk menghitung kelajuan lepas ini, kita bisa menggunakan hukum Newton, hukum gravitasi Newton. Baik, katakanlah ini adalah bumi kita. Ini adalah bumi kita dengan massa yang bisa ditulis dengan M besar. Dan di sini ada sebuah satelit. Dan ketika satelit ini diluncurkan, satelit ini hanya memiliki kecepatan awal. Nah, di permukaan bumi tadi saat meluncur, itu satelit kita anggap di posisi awal hanya memiliki energi kinetik. Nah, saat keluar dari medan gravitasi, bergerak ke sini, kita anggap kecepatan saat keluar tersebut adalah 0. Kecepatan di sini adalah 0. Saat satelit ini keluar dari medan gravitasi bumi, kecepatannya adalah 0. Sehingga titik saat satelit ini bisa keluar dari gravitasi bumi atau uniform, karena kelajuan di titik tersebut adalah 0, maka energi potensial. Sehingga EK-nya kita anggap dengan 0. Selanjutnya, kita akan gambarkan ilustrasi jarak satelit dari bumi keluar ke titik di mana dia sudah di luar medan gravitasi bumi. Katakanlah kita buat dengan lingkaran seperti ini. Jadi jaraknya adalah bisa kita ilustrasikan dengan garis ini. Jaraknya adalah R terhadap pusat bumi. Jika gravitasi yang kita gunakan adalah 9,8 meter per sekund kuadrat, kita bisa gunakan kesetaraan energi potensial. Kita gunakan energi potensial, kesetaraan energi potensial di titik akhir saat satelit tersebut keluar dari medan gravitasi bumi. Dan nilai energi potensial harus sama dengan energi kinetik saat satelit tersebut diluncurkan. Sehingga persamaan rumusnya bisa ditulis energi potensial sama dengan energi kinetik. Karena Fp ini adalah energi potensial gravitasi, maka bisa ditulis Fp dengan G besar dikali M besar
energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat. Jadi pemahamannya begini, Fp adalah gaya dikalikan dengan jarak, di mana gayanya ini adalah gravitasi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi gravitasi dikali dengan massa bumi dikali dengan massa satelit per jarak kuadrat dikali dengan jarak sama dengan energi kinetik. Ini R-nya bisa kita coret ya. Jadi tinggal R di bawah 1. Lalu bisa dipindah ruas ke kiri. Setengah ini bisa kita pindah ruas ke kiri, sehingga bisa kita tuliskan 2 dikali G besar atau gravitasi yang tadi kita ketahui dikali dengan M besar atau massa dari bumi per R sama dengan V kuadrat. Atau bisa kita tulis lagi V sama dengan akar dari 2 dikali dengan gravitasi dikali massa bumi per jarak. Atau bisa kita tulis V sama dengan akar dari 2 dikali gravitasi dikali massa bumi per jarak. Karena gravitasi ini bisa didefinisikan sebagai G kecil atau percepatan gravitasi bumi, sehingga kita juga bisa menuliskan kalau V sama dengan akar dari 2 G kali jarak. Sulit untuk diingat atau terlalu panjang, bisa langsung kita ingat saja ke bagian ini. V sama dengan akar dari 2G dikali dengan jarak. Karena kelajuan lepas jika sudah diketahui gravitasinya, maka langsung bisa ditulis V adalah akar dari 2 dikali gravitasi yang sudah diketahui dikali dengan jarak. Dan perlu diingat, satuan internasional yang digunakan dalam kelajuan lepas yaitu meter per second. Satuan kelajuan lepas. Baik, itu tadi adalah sedikit penyampaian materi dari saya mengenai lepas dari bumi, yaitu salah satu subbab di bab gravitasi. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erin Efriana Afsari dengan NIM 2207-248. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait gravitasi, tepatnya materi energi potensial gravitasi. Kalian sudah tahu kan apa sih energi potensial itu? Ya, seperti kita ketahui sebelumnya bahwa energi potensial itu selalu dikait-kaitkan dengan yang namanya posisi atau lebih tepatnya ketinggian. Lalu apa sih energi potensial gravitasi itu? Energi potensial gravitasi adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda dari titik tertentu terhadap pusat gravitasi atau pusat planet ke titik di jauh tak hingga.
Baik, definisinya itu sendiri usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda dari titik tertentu terhadap pusat planet ke titik jauh tak hingga. Ini yang perlu kita garis bawahi. Baik, setelah saya menuliskan apa sih definisi energi potensial gravitasi itu, saya akan lanjut ke pembahasan terkait persamaan energi potensial gravitasi. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud planet di sini? Kebanyakan di buku-buku ataupun literatur lainnya yang dimaksud planet di sini yaitu planet yang kita tinggali, yaitu planet bumi. Bagaimana sih persamaannya? Di buku secara umum untuk energi potensial gravitasi dirumuskan yaitu di sini saya menuliskan F gravitasi atau energi potensial itu sering juga dilambangkan dengan lambang U gravitasi sama dengan minus G dikali M besar kali M kecil per R. Inilah rumusan untuk energi potensial gravitasi. Dari mana sih rumus ini didapatkan? Baik, kita simak proses penurunan rumus energi potensial gravitasi. Di sini saya gambarkan terlebih dahulu planet. Ini saya asumsikan sebagai planet. Planet bumi ya. Di sini planet bumi mempunyai massa M sebesar M besar. Di sini sudah pasti mempunyai titik pusat. Saya namakan titik pusat ini dengan titik O. Lalu sudah pasti planet bumi ini memiliki jari-jari. Saya berikan simbol R untuk jari-jari planet bumi. Lalu gimana lagi sih? Misalnya saya mempunyai suatu benda di titik A yang akan saya pindahkan ke titik B. Di sini bendanya mempunyai massa sebesar M kecil. Lalu sudah pasti benda ini akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi sebesar F. Saya tuliskan di sini sebesar F ya. Tapi ini bukan gaya translasi, tapi ini gaya gravitasi yang mempengaruhi pergerakan benda. Namun di sini saya menggunakan simbol F. Kemudian saya ibaratkan jarak benda ini ke titik pusat planet adalah sebesar R dan
Kenapa sih di sini saya menuliskan tak hingga? Jika dibandingkan jarak benda dari titik A ke titik pusat itu terlampau sangat kecil dibanding jarak titik B terhadap pusat planet ini. Lalu, bagaimana sih persamaannya? Sebelum masuk ke persamaan, kita kembali lagi meninjau definisi energi potensial gravitasi, di mana energi potensial gravitasi ini merupakan usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda dari titik tertentu terhadap pusat planet ke titik di jauh tak hingga. Ya walaupun sebenarnya tak hingga itu di dunia nyata tidak ada ya. Tapi kan kita tidak tahu sejauh mana titik B ini diletakkan dari pusat planet. Makanya kita sebutkan bahwa R dari titik B terhadap pusat planet adalah tak hingga. Kita masuk ke persamaannya, di mana tadi telah disebutkan bahwa energi potensial merupakan usaha. Energi potensial gravitasi usaha untuk memindahkan benda-benda. Di sini saya tuliskan energi potensial gravitasi sama dengan W. Lalu bagaimana sih proses penurunan rumusnya? Di sini saya menggunakan integral. Integral dari batas bawah R menuju batas atas tak hingga. Integral F dr, jangan lupa depannya dikasih tanda minus. Mengapa sih dikasih tanda minus? Alasannya yaitu karena benda ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang arahnya menuju atau terhadap pusat planet bumi, sedangkan arah pergerakan benda ini adalah ke atas menuju titik B. Oleh karena itu, didapatkan tanda minus karena arah pergerakan benda atau arah perpindahan benda berbeda atau berlawanan arah dengan gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda karena akibat titik pusat planet bumi. Makanya di sini muncullah tanda minus. Sebagaimana kita ketahui, mungkin kelompok sebelumnya telah menjelaskan bahwa rumus untuk gravitasi yaitu konstanta gravitasi dikali M planet bumi ya, dikali M benda, massa benda, per R kuadrat atau jarak antara keduanya yang dikuadratkan. Kita harus ingat terlebih dahulu. Pesanan ini mungkin telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya dari kelompok yang lain. Maka kita substitusikan nih. F-nya itu tadi telah saya sebutkan sebagai gaya gravitasi. Maka langsung saja masukkan minus integral untuk batas bawah R, batas atas tak hingga, konstanta gravitasi kali M planet dikali M benda per R kuadrat dr. Di sini kita perhatikan kembali bahwa untuk G dikali M planet dikali M benda adalah konstan atau bisa juga dianggap sebagai konstanta. Oleh karena itu dia bisa dikeluarkan dari proses pengintegrasian. G dikali M kali M integral untuk batas bawah R, batas atas tak hingga 1 per R kuadrat dr. Atau R kuadrat 1 per R kuadrat itu sama aja dengan R pangkat minus 2. Di sini saya tuliskan. Maka kita lanjutkan proses pengintegrasian, di mana minus G dikali M besar kali M kecil
integral dari 1 per R kuadrat yaitu 1 per minus 1 dikali R pangkat minus 1. Untuk batas bawah R, batas atas tak hingga. Ini integrasinya. Nah, kita coba lihat terlebih dahulu. Di sini terdapat tanda negatif. Di sini dari proses pengintegrasian terdapat juga minus 1. Oleh karena itu, ujung-ujungnya didapatkanlah positif G dikali M dikali M kecil atau massa benda. Kemudian kita langsung substitusikan. 1 per tan hingga minus 1 per R. Kita ketahui bahwa 1 per tan hingga itu nilainya adalah 0. Maka didapatkanlah G dikali M planet dikali M benda dikali minus 1 per R. Karena 0 dikurangi 1 per R itu adalah minus 1 per R. Maka didapatkanlah energi potensial gravitasi atau saya singkat menjadi EPG yaitu minus G dikali M dikali M benda per R. Inilah rumus untuk energi potensial gravitasi minus G dikali M planet dikali M benda per R. Untuk satuannya tentu energi satuannya adalah Joule. Lalu apa sih G itu? G itu adalah konstanta Cavendish atau kita sering menyebutnya konstanta gravitasi yang nilainya adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Baik, ini adalah proses penurunan terkait energi potensial gravitasi. Setelah saya melakukan proses penurunan rumus untuk energi potensial gravitasi, lalu mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih bedanya energi potensial gravitasi yang rumusnya minus G dikali M besar M kecil per R dengan energi potensial yang secara umum kita ketahui rumusnya M dikali G dikali H. Baik, kita langsung saja ke proses penurunan rumusnya juga. Sebelumnya saya akan gambarkan dulu fenomenanya ya. Di sini saya mempunyai sebuah planet bumi sama yang besarnya adalah M dengan titik pusat O berjari-jari R besar. Kemudian saya mempunyai benda dengan nantinya untuk posisinya ada titik acuan A yang tadinya bendanya dari titik acuan B. Tentu ya, dari B ke A ini mempunyai ketinggian A. Benda ini sama ya, mempunyai atau dipengaruhi oleh daya gravitasi dari titik pusat planet ini. Mengapa sih? Apa sih bedanya gitu? Kenapa ini terdapat titik A? Ini tuh ya, untuk energi potensial yang rumusnya M dikali G dikali H ini, titik acuannya adalah posisinya atau ketinggiannya adalah relatif terhadap permukaan planet, atau biasanya yang secara umum sering kita sebutkan relatif terhadap permukaan tanah. Oleh karena itu, di sini kita tinjau titik A juga, di mana titik A ini merupakan titik di atas permukaan planet. Tapi tetap ya, untuk nanti proses penurunannya, untuk energi potensial yang rumusnya M dikali G dikali H ini tetap memperhatikan titik pusat planet atau titik O ini. Ini sejauh H
Dan untuk jarak satunya lagi sebesar RB, yaitu kita lihat dari titik B ke titik pusat ini terdapat H ditambah dengan R atau R plus H. Ini jangan lupa ya, benda ini bermassa M kecil dan planet bumi ini bermassa M besar. Lalu bagaimana sih proses penurunan rumusnya? Baik, jika kita tinjau gambar ini, maka terdapat perbedaan yang nantinya terdapat pula atau muncul pula delta EP atau delta energi potensial. Di mana delta EP itu adalah energi potensial B dikurangi energi potensial A. Jadi terdapat dua energi potensial dalam kondisi ini, yaitu energi potensial yang ditinjau dari titik B dan energi potensial yang ditinjau dari titik A. Sehingga muncullah delta EP, di mana EP ini atau energi potensial ini dikurangi atau selisihnya ya, yang besar dikurangi yang kecil. Telah kita ketahui bahwa rumusan dari energi potensial telah didapat, yaitu minus G dikali M planet dikali M per R. Maka kita langsung substitusikan saja rumusnya ya. Bentar, ini saya kasih tanda dulu. Maka persamaannya menjadi delta EP sama dengan minus G dikali M planet dikali M benda per MB dikurangi dalam kurung minus G dikali M planet dikali M benda per M. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman bahwa G, M planet, dan M benda itu untuk posisi atau untuk titik B dengan titik A itu sama aja. Jadi kita bisa keluarkan ya, G kali M dikali M benda dikali ini minus ketemu minus jadi plus 1 per MA dikurangi 1 per RB. Baik, kita lanjutkan. Di mana MA itu adalah, lihat jarak atau posisi A terhadap titik O, yaitu sama aja dengan jari-jari planet. Maka kita tuliskan untuk MA-nya yaitu sebesar R, dan untuk MB-nya sebesar R plus H. Tinjauannya yaitu titik B terhadap pusat planet, M plus H. Maka kita satukan terlebih dahulu ya, G M kecil per M dikali M plus H menjadi ininya di atasnya ya, pembilangnya yaitu M plus H dikurangi R. Maka di sini terdapat variabel R dan variabel minus R. Keduanya kita bisa hilangkan karena sama-sama jika dijumlahkan akan menghasilkan angka 0. Maka tersisa apa sih? Sisa G, M, H. H-nya jangan lupa, H dikalikan ke depan per M kali M plus H. Kita tinjau lagi ya teman-teman, karena ini H ini merupakan ketinggian yang bisa dibilang jaraknya itu sangat kecil jika dibandingkan dengan jari-jari planet. Maka untuk H ini, karena H lebih kecil dari E atau jari-jari planet, maka untuk
diabaikan atau dibilang mendekati R, sehingga penulisannya yaitu G kali M benda per A kali M kali R. Didapatlah G M A per R kuadrat. Kalian tahu nggak sih kalau rumus G dikali M planet per R kuadrat itu adalah rumus dari percepatan gravitasi. Nah, coba kalian ingat-ingat lagi ya. Mungkin kelompok lain juga telah jelaskan. Oleh karena itu, didapatlah energi potensial Gm per R kuadratnya yaitu G dikali M dikali H, atau MP sama dengan M kali G kali H. Itu teman-teman penurunan rumus untuk energi potensial yang telah kita ketahui bahwa rumusnya itu M dikali G dikali H. Apa sih bedanya gitu dengan energi potensial gravitasi? Bedanya untuk energi potensial gravitasi ini tidak menurut titik acuannya itu terhadap permukaan planet, tapi kedua-duanya ketika kita tinjau antara titik satu dengan titik lainnya itu sama-sama titik acuannya adalah pusat planet. Sedangkan untuk yang MP sama dengan MGH, kita mesti perhatikan bahwa benda ini memiliki titik acuan terhadap permukaan planet dan juga memiliki titik acuan terhadap pusat planet itu sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Rumus ini didapatkan dari proses konsubstitusian delta EP. Lalu bagaimana dengan energi total? Energi total kita tinggal tambahkan antara energi potensial tambah energi kinetik. Ini untuk perumusan energi total atau sama aja dengan U plus H. Baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perkenalkan, saya Fatmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang orbit. Orbit bisa disebut juga dengan lintasan. Secara umum, benda di luar angkasa akan memiliki lintasan ketika benda tersebut bergerak mendekati benda di langit lainnya. Ada beberapa macam lintasan, yaitu yang pertama, orbit tertutup. Pada orbit tertutup kali ini, benda akan bergerak. Benda tersebut akan bergerak, lalu benda akan kembali lagi ke tempat semula. Contoh dari orbit ini adalah orbit elips dan orbit lingkaran. Yang kedua, orbit terbuka. Pada keadaan ini, benda akan bergerak, lalu benda tersebut tidak akan kembali ke tempat semula. Benda tersebut akan bergerak sampai tak hingga. Contoh dari orbit terbuka adalah orbit hiperbola dan parabola. Baik, keadaan selanjutnya adalah keadaan pada saat energi total lebih dari 0. Pada
yang pada saat ini benda akan bergerak satu kali mengelilingi matahari, kemudian benda tersebut akan meninggalkannya atau lepas, dan benda tersebut tidak akan kembali lagi ke tempat semula. Baik, selanjutnya adalah kondisi pada saat energi total sama dengan nol. Pada saat keadaan ini, orbit yang terbentuk adalah parabola. Dan benda tersebut akan bergerak kembali lepas. Artinya, yang kalian harus tahu, ada beberapa keadaan dari energi total yang mempengaruhi orbit terhadap gravitasi matahari. Keadaan-keadaan tersebut adalah yang pertama, ketika energi total kurang dari nol. Pada saat ini, orbit yang terbentuk adalah orbit elips dan lingkaran. Dan keadaan benda pada saat ini akan terikat pada matahari. Baik, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa pada orbit tertutup memiliki energi total kurang dari nol, yaitu contohnya pada orbit lingkaran dan elips. Dan pada saat orbit terbuka, dia memiliki energi total lebih dari sama dengan nol, yaitu contohnya pada orbit parabola dan hiperbola. Baik, sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Nasrul Hakim dengan NIM 2205210. Di sini saya akan menjelaskan tentang medan gravitasi pada kulit bola. Perlu kita ketahui bahwa yang akan kita bahas pada kali ini ialah kulit bola. Itu artinya bola yang akan digunakan itu bola yang memiliki rongga atau bola yang di dalamnya tidak terisi apa-apa atau berongga udara. Nah, tapi sebelum lanjut kepada medan gravitasi pada kulit bola, kita mesti mengetahui dulu apa yang disebut medan gravitasi. Medan gravitasi merupakan daerah yang masih terpengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, dalam medan gravitasi ada yang disebut kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi dengan rumus yang berasal dari hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Dengan A di sini merupakan percepatan gravitasi, maka menjadi F per M. Gaya yang digunakan di sini bukanlah gaya transversal, tetapi gaya gravitasi, yaitu G M1 M2 per R kuadrat dibagi M. Maka dengan ini kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi menjadi G kali M per R kuadrat. Sudah kita ketahui bahwa rumus dari medan gravitasi itu ialah G dikali M per R kuadrat. Lalu di sini kita akan membahas tentang medan gravitasi pada kulit bola. Karena yang akan kita bahas ialah kulit bola yang memiliki partikel-partikel kecil atau pusat masanya terpusat kepada permukaannya, maka bisa kita asumsikan bahwa di setiap bagian itu masanya ialah dm.
Nah, dari sini kita perlu menentukan dulu titik acak sebagai acuan di mana kita akan mencari kuat medan gravitasi pada kulitnya. Nah, agar kita mudah untuk mencari medan gravitasi pada kulit bola, saya akan membuat dua garis simetris. Dengan ini merupakan bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3, ini bagian 3, dan ini bagian 4. Nah, maka kuat medan gravitasi pada titik ini bisa kita asumsikan ini P. Kuat medan gravitasi pada titik P sama dengan kuat medan gravitasi pada bagian pertama ditambah kuat gravitasi pada bagian kedua ditambah kuat medan gravitasi pada bagian ketiga ditambah kuat medan gravitasi pada bagian keempat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari setiap bagian memiliki arah kuat medan. Dari bagian yang pertama, arah kuat medan gravitasi itu adalah ke arah sini. Bagian 2 ke arah atas. Bisa kita teliti bahwa di sini bagian 2 dan bagian 4 merupakan bagian yang sama besar dan arah kuat medan gravitasinya itu berlawanan arah. Dari sini kita bisa mengasumsikan bahwa kuat medan gravitasi pada bagian kedua dan bagian keempat ialah 0 karena mereka saling meniadakan. Jadi kuat medan gravitasi pada titik P sama dengan kuat medan gravitasi pada titik 1 ditambah kuat medan gravitasi pada titik 3. Nah, setelah mendapatkan ini, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus mencari berapa kuat medan gravitasi pada titik 1, bagian 1, berapa kuat gravitasi pada bagian 3. Nah, untuk mencarinya yaitu memakai rumus yang ini, yaitu kuat medan gravitasi sama dengan konstanta gravitasi dikali massa per jarak kuadrat. Nah, tetapi di sini perlu kita perhatikan bahwa benda yang kita tinjau ialah kulit bola yang pada umumnya sangat tipis. Maka dengan itu massa di sini akan berganti menjadi M, menjadi dm. Maka rumusnya menjadi G dikali diferensial M per R kuadrat. Tidak berhenti di sini saja. Setiap benda pasti memiliki kerapatan massa yang bisa kita rumuskan menjadi sigma M per A. Kembali lagi, karena barang yang kita tinjau yang merupakan partikel-partikel terkecil,
maka persamaannya akan menjadi diferensial M per diferensial A. Nah, dengan ini maka kita dapatkan bahwa dm merupakan diferensial A dikali sigma. Langsung kita masukkan kepada persamaan yang pertama, maka menjadi kuat medan pada titik 1 pada bagian pertama ialah G dikali diferensial A pada bagian pertama dikali sigma per R pada bagian pertama dikuadratkan. Begitu juga pada bagian ketiga, maka akan berlaku rumus seperti di atas. Maka untuk mendapatkan kuat medan gravitasi pada titik P, yaitu G dA1 dikali sigma per R1 kuadrat ditambah G dikali dA3 kali sigma per R3 kuadrat. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Aisyah. Pada kesempatan kali ini aku akan sedikit menjelaskan mengenai medan gravitasi pada bola padat. Langsung saja ya. Nah, sebelum itu kita gambarkan mengenai bolanya dulu. Bentuk lingkaran. Seperti yang kita ketahui bahwa medan gravitasi itu terkonsentrasi di titik pusatnya kan di sini. Nah, bola padat itu kan memiliki jari-jari R. Maka kita gambarkan jari-jari R seperti ini. Nah, mengenai bola padat ini terdapat 3 kondisi, yaitu dengan titik R-nya itu lebih besar daripada jari-jari bola. Nah, kalau kita gambarkan, maka R ini akan berada di luar daripada bola. Maka persamaan yang kita dapatkan dari kondisi seperti ini yaitu medan gravitasinya sama dengan Gm per R kuadrat. Nah, ini untuk R-nya itu lebih besar daripada jari-jari bola. Selanjutnya, untuk kondisi yang kedua, jika R-nya itu sama dengan jari-jari bola, maka persamaan yang akan kita dapatkan adalah G sama dengan Gm per R kuadrat. Sebelum itu kita harus tahu bahwa kemana sih arah medan gravitasi kalau di kulit bola ini, yaitu akan selalu mengarah pada titik pusat. Jadi medan gravitasi di kondisi apapun itu akan mengarah ke pusat. Nah, itu untuk arahnya. Nah, oke, kita masuk kepada kondisi yang ketiga, di mana R-nya itu lebih kecil daripada jari-jari bola. Nah, maka kalau pada gambar kali ini kita bisa menggambarkannya seperti ini dengan R di sini. Nah, lalu di mana medan gravitasinya? Maka medan gravitasinya itu akan berada di sekeliling jari-jari R ini, akan berada di lingkaran R ini. Lalu berapakah medan gravitasi jika R-nya itu lebih kecil daripada jari-jari bola? Maka R yang lebih kecil daripada jari-jari bola, medan gravitasinya itu adalah 0. Nah, kenapa kok bisa 0? Karena untuk massa yang berada di luar
ini itu tidak mempengaruhi atau tidak memberikan sebuah gaya gitu kepada R yang di sini, kepada massa yang di sini. Atau kita bisa tuliskan dengan M aksen. Jadi untuk M yang berada di R kecil kita bisa tulis M aksen. Sedangkan untuk massa pada jari-jari bola kita bisa tulis dengan M biasa aja. Nah lalu untuk menghitung daripada medannya kita harus mengetahui dulu bahwasanya rapat massa itu bergantung pada jari-jarinya, sehingga kalau kita dapatkan persamaannya bahwa untuk mencari medan gravitasi itu sama dengan rasio perbandingan antara volume di R kecil terhadap jari-jari di R yang besar terhadap di sini. Nah, oke. Seperti yang kita ketahui bahwa rapat massa itu bergantung kepada jari-jari bolanya. Sedangkan kalau dalam lingkaran bisa kita tuliskan untuk rapat massanya di rapat massa di R kecil sama dengan rapat massa di R besar. Nah, rumus daripada rapat massa itu kan sama dengan massa dibagi dengan volume daripada lingkaran ini. Untuk R kecil itu volumenya sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Sedangkan untuk di R besar itu rapat massanya M dibagi dengan volume di jari-jari yang bola. Jadi 4/3 pi R pangkat 3. Nah untuk R kecil ini M-nya kita tuliskan dengan M aksen. Nah lalu pada rumus untuk mencari medan gravitasi itu kan rumusnya itu dia sama dengan Gm per R padat. Nah kita akan mencari M yang ada di sini. Maka kita bisa tuliskan persamaannya untuk mencari M ini M aksen itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3 dibagi 4/3 pi jari-jari bola dengan R besar pangkat 3. Di sini M biasa. Kita tinggal coret sehingga persamaan yang didapatkan adalah R pangkat 3 dibagi dengan jari-jari bola atau kita tulis R besar pangkat 3 M. Nah, udah dapat nih M aksennya. Kita tinggal masukkan ke persamaannya ini. Apabila telah kita masukkan persamaan untuk M yang ini, maka akan didapatkan persamaannya adalah dengan medan gravitasi sama dengan G untuk M-nya yang kita masukkan ini, yaitu R pangkat 3 dibagi jari-jari bola atau R besar pangkat 3 dikali M per R pangkat 2. Kita bisa coret nih gitu kan. Ini R pangkat 3, ini R pangkat 2. Kita coret R sehingga di sini tersisa 1 R. Sehingga bisa kita tuliskan G dikali R dikali M sama dengan R pangkat 3. Sehingga persamaan untuk medan gravitasi dengan R lebih kecil daripada jari-jari bola itu adalah G kali R kali M dibagi jari-jari bola pangkat 3. Nah ini persamaannya. Nah itu mungkin mengenai penjelasan tentang medan gravitasi pada bola padat gitu kan. Semoga kalian bisa paham dan semangat untuk mempelajari fisikanya. Sekian.